amandemen 34 itu yang bikin adalah Megawati. Salah satu yang perlu ditembak itu, ditembak mati ya, itu Megawati. Karena dia ini yang paling bertanggung jawab. Dia itu membuat sayap Katolik, sayap Nasrani, dan sayap Cina di dalam Gerindra. Pertanggungjawaban dari Megawati itu harus dibongkar. Ibu Mega itu sayang banget sama Pak Jokowi. Dan tentu saja hormat sekali sama Pak Jokowi sebagai presiden. Kenapa? Ingat nggak waktu itu? Beberapa waktu lalu, Ibu Mega dalam pidatonya pernah menyampaikan, saya itu nangis loh. Saya itu nggak terima loh kalau kemudian melihat Pak Jokowi itu dibully. Saya itu pasti akan berdiri di depannya Pak Jokowi untuk membela Pak Jokowi. Karena saya nggak mau Pak Jokowi dibully. Ya? Jadi sampai sekarang, posisi yang sebetulnya paling bertanggung jawab salah satunya yaitu kalau kita mau menunjuk orang adalah Megawati, kalau kita mau menunjuk partai adalah PDIP. Kenapa? Ya karena kerusakan sebetulnya berawal dari sana. Salah satu contoh, siapa yang membawa Joko Widodo dari Solo, terus kemudian siapa yang menjamin Prabowo kepulangannya dari Yordania yang kemudian dijadikan cawapresnya, beradu dengan SBY waktu itu. Nah, tapi orang gampang melupakan, padahal sebetulnya Megawati dan PDIP lah yang sebetulnya harus bertanggung jawab pada kerusakan di negeri ini. Kalau menurut Pak Bintang, bagaimana? Jadi ya, memang pikiran masyarakat itu berkembang, Mas. Masih beberapa hari yang lalu atau bulan lalu lah, teman-teman itu ya sampai kemarin teman-teman itu masih memuja-muja Prabowo, berusaha memisahkan Prabowo dari Jokowi, seakan-akan Prabowo menjadi gila ini karena dikuasai oleh Jokowi. Seakan-akan kalau sudah dipisahkan dari Jokowi, maka Prabowo akan menjadi waras. Bahkan teman kita aktivis Said Didu masih mengatakan, itu baru minggu lalu lah, masih mengatakan selamatkanlah Wawok dari WW kan gitu. Padahal sebelumnya pernah mencaci maki Prabowo ya. Oh iya, enggak, itu sebentar. Caci makinya Prabowo sebentar, mengatakan Prabowo gila, kebijakannya gila, itu cuman sekali. Sebelumnya dia selalu berharap begitu. Ini contoh aja ya. Tetapi yang modal seperti itu banyak. Ya, banyak. Lulusan Guntur 49 saja masih ada yang mengatakan begitu. Alumni Guntur saja masih ada yang kemudian berbalik ya, memuja-muja Wowo, dan mereka yang anti Wowo itu butuh jabatan ya, karena sakit hati nggak dapat jabatan. Itu ada itu lulusan Guntur 49 tuh ya. Jadi kita membicarakan soal ya sekarang berkembang menjadi ngungkit-ngungkit Megawati ya, adili Jokowi masih terus berlangsung gitu ya. Ini yang mengatakan adili Jokowi itu juga dengan harapan di dalam hatinya itu memuja Prabowo ya. Nah, sekarang udah berubah ya, adili Jokowi, lengserkan Wawok Gibran. Nah, itu perkembangan baru. Perkembangan yang lebih baru lagi itu menyangkut Megawati, ya kan? Bahwa yang bertanggung jawab ini adalah Megawati. Yang bawa Jokowi Megawati. Yang dari Solo ya, yang mengusulkan Megawati. Kemudian yang menjadikan
cawapres, sehingga kemudian dipanggil diminta datanglah ke Indonesia Megawati juga, ya. Itu tahun 2004 ya. Ya. 2004. Nah, saya menambahkan, dan saya sudah tambahkan berkali-kali, amandemen 34 itu yang bikin adalah Megawati. Dan kemudian sudah itu selesai, dia pula yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian disebut palsu itu, Megawati juga. Setelah konsultasi dan mendapat rekomendasi, mendapat dukungan dari Jenderal Endriartono Sutarto. Jadi ini sudah menjadi pembicaraan lama di Guntur 49. Bahkan saya bilang ya, melihat kerusakan Republik ini sampai Jokowi dan Prabowo, saya pernah mengatakan salah satu yang perlu ditembak mati ya, itu Megawati. Bukan saya karena saya benci ya, bukan. Karena dia ini yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan. Sebab kalau Undang-Undang Dasar 45 itu tidak diganti, Pancasila masih tetap di situ, maka Indonesia nggak akan rusak seperti sekarang. Rusaknya itu karena itu. Jadi memang Megawati. Dan saya tahu bagaimana Megawati itu mengusulkan Jokowi. Dia dikasih 10 triliun oleh kelompok Cina untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Bahkan ada cerita 10 triliun itu dicicil. Ketika dikasih 5 triliun, janjinya untuk menyebut nama Jokowi capres 2014 itu nggak muncul-muncul. Baru setelah ditambah 5 triliun, jadilah disebutlah nama Jokowi sebagai capres PDIP. Yang menarik lagi adalah JK. JK juga pengen jadi cawapresnya Jokowi, meskipun beberapa hari sebelumnya, sebulan sebelumnya, dia mengatakan Indonesia akan rusak kalau dipegang oleh Jokowi. Hancur kalau dipegang oleh Jokowi. Tetapi, nah ini saya nggak bisa mengatakan apa selain ya orang gila jabatan. Gila jabatan, kemudian dapatlah dia 5 triliun. 5 triliun diserahkan kepada PDIP, 3 triliun untuk bisa menjadi cawapres. Yang 2 triliun dikantongi sendiri. Ini cerita orang ini udah lama ini kita membicarakan ini. 3-4 tahun yang lalu di Guntur itu sudah menjadi pembicaraan. Ternyata salah satu donornya itu kemudian menjadi staf ahli JK sebagai wakil presiden. Menjadi staf ahlinya orang CSIS itu. Mau disebut namanya Sofyan Manandi. Itulah PDIP. Duit yang dipikirkan. Nah, itu 2014. Nah, waktu 2004 dia datangkan lah. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya ya. Apakah si Prabowo itu datang sendiri? Apakah dipanggil sama Hasyim? Hasyim mendengar dari Megawati, yuk kita jadi pasangan di 2004. Lalu muncullah Gerindra. Dan Gerindra itu juga begitu.
Gerindra itu entah ini 2004 atau 2009. Nah, sebab 2009 kan dia nyalon juga. Iya. Ya, lalu 2014 nyalon juga dengan Joko Widodo Dengan yang lawannya. 2014 itu lawannya Joko Prabowo Widodo. sama siapa? Prabowo sama sebelumnya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ya? Iya, Sandiaga Uno. Nah, Prabowo datang bikin Gerindra. Dia itu membuat sayap Katolik, sayap Nasrani, dan sayap Cina di dalam Gerindra. Iya. Dan itu orang-orang di gereja dan Cina-Cina ikut mendukung Prabowo. Ini entah itu di 2004 atau di 2009-nya. Iya. Mungkin 2004 belum begitu ya, karena dia cawapres ya. Iya. Jadi memang hubungan Prabowo dengan Cina ini, oligarki ini udah ada. Yang membuat Hashim. Ya, jadi lalu dapatlah Jokowi ya. Kembali ke Jokowi. Jokowi itu belum sampai sebulan jadi presiden, tanggal 20 Oktober ya 2014, dia udah pergi ke Beijing di Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. Nah, di situ dia ngomong mengenai soal tol laut dan poros maritim yang mendukung Cina, sehingga menyimpulkan kepada saya bahwa Jokowi itu pada hakikatnya agen Cina. Dan kapan dia menjadi agen Cina? Dia menjadi agen Cina itu setelah pulang dari Aceh, setelah pulang meninggalkan PT Kraft Aceh, pabrik kertas. Nah, lalu dia bekerja bersama dengan bapak tirinya menjadi pengusaha mebel. Nah, dia udah dari pengusaha mebel tuh ekspornya ke Cina, dia itu sudah belusuan ke Cina. Nah, dari belusuan itulah dia akhirnya jadi agen RRC. Pulang-pulang menjadi politisi. Ya, 2005 dia menjadi wali kota. Itu awalnya karena Cina-Cina di dalam negeri yang mendukung dia, karena ada perintah dari Beijing. Ketika menjelang Pilpres itu, orang-orang Cina oligarki itu kumpul di Jalan Gajah Mada, itu sebuah gedung, lupa saya namanya, tetapi dekat rumah sakit Sumber Waras. Itu Cina-Cina kumpul, ratusan Cina, termasuk sahabat saya Kristianto Wibisono, termasuk Jaya Suprana. Bahkan Jaya Suprana itu mengatakan nggak usah ada Pilpres, Jokowi pasti menang. Daripada menghamburkan uang, lebih baik itu dibagikan saja kepada masyarakat. Sekalipun Jokowi pakai sandal jepit, dia pasti menang. Itu yang disampaikan oleh Jaya Suprana itu. Nah, jadi memang gerakan Cinaisasi, menjadikan seorang Cina, keturunan Cina menjadi presiden itu ya awalnya dari RRC dan Cina-Cina oligarki di sini. Ada aktivis kita, siapa namanya, almarhum, udah meninggal, Cina, Sungkarisma, datang ke rumah saya, duduk di situ. Pak Bintang, ayo kita bikin gerakan menjadikan gubernur DKI, ya, calon kita nanti jadi gubernur DKI, lalu setelah itu menjadi RI 1. Dia nggak nyebut nama Jokowi.
nggak menyebut nama Jokowi. Liusung Karisma. Liusung Karisma. Ya, tetapi kemudian ya saya akhirnya tahu bahwa yang dimaksud adalah Jokowi, dan itu memang nama Jokowi itu wah bergema di mana-mana, ya, apalagi dengan gaya balihonya apa? Kami adalah Jokowi adalah kami. Iya. Ya, Jokowi adalah kami. Kami adalah Jokowi. Kami adalah Jokowi. Itu menggema itu. Jadi akhirnya jadilah presiden dia. Akhirnya kembali dekat sama Cina dan bahkan kemudian didukung juga oleh Amerika, ya, dengan alasan itu waktu 2005 itu, ya, dengan alasan untuk ngawasi Abu Bakar Bashir, sama-sama di Solo kan. Wali kota berarti ya waktu. Ya, wali kota ya. Jadi sejak jadi wali kota itu dia sudah double agent. Ya Cina ya Cina termasuk RRC ya Amerika juga. Ya. Nah, sehingga masalah ijazah palsu itu menurut pendapat saya itu ada unsur intelijennya dari Amerika maupun Cina. Jadi kalau kemudian menjadi sulit dipecahkan begini ini, ya karena intelijen itu apakah intelijen itu ya mempengaruhi Pratikno, kemudian Pratikno mempengaruhi Ova Emilia, ya kan, dan lalu hakim-hakim, ya, polisi, ya, itu karena Jokowi itulah agent. Nah, ya kemudian berbagai macam kebijakannya ya yang merusak Republik, ya, termasuk awalnya apa ya mendukung Cina dengan obornya itu ya. Yang obor. Ya, obor itu apa obor? One Belt One Road, yeah, ya, yang akan menguasai sampai Cina Selatan, ya. Itu Jokowi itu. Berikutnya adalah soal HUS, ya. Sudah dapat itu Jepang itu. Ya. Ya, Jepang itu dapat proyek itu, tetapi dibatalkan. Lalu beberapa hari kemudian menunjuk konsorsium Cina, ya. Jadi terus kemudian memaafkan PKI, ya, memaafkan PKI. Nah, termasuk dia mendapat dukungan dari Mulia Lubis, ya, ahli hukum, yang kemudian terbang ke Belanda untuk membawa usulan agar pemerintah Soeharto itu dinyatakan bersalah dalam menangani peristiwa 65, ya kan? Tetapi kelihatannya ditolak, ya, ditolak. Juga mungkin datanya nggak kuat. Tetapi dia sudah dianggap berjasa sama Jokowi, kemudian dijadikan duta besar, ya. Nah, banyaklah yang dijadikan duta besar itu. Ya, semua yang mendukung Jokowi ya mendapat pangkat jabatan, termasuk membuat kabinet itu kan sampai sekarang kabinetnya masih kabinet Jokowi, warna Jokowi, ya kan? Nah, lalu bikin berbagai macam kebijakan ya seperti Omnibus Law, ya kan? Nah, ini kan juga aneh ya, soal undang-undang perburuan digabung dengan pendidikan, digabung dengan kesehatan, digabung macam-macam, ya, dijejal-jejalkan ke dalam sebuah bis namanya Omnibus Law, hukum bis. Ya, jadi ya kalau kita teliti kembali undang-undang itu satu persatu harus diganti, harus diperbarui, ya. Banyak yang nggak beres di situ, yang mengakibatkan orang menjadi sengsara, ya,
soal pekerjaan, soal upah, soal pensiun, soal dana kesehatan, soal dana pendidikan, ya kan, ada kartu pinter, kartu sehat, macam-macam itu yang dia bikin tuh yang nyatanya membuat rakyat sengsara, ya. Nah, kemudian ada, ya dia bikin itu KUHP dan KUHAP, ya kan. Ini masih belum dibongkar, ya. Meskipun beberapa ahli hukum mengatakan ada yang nggak benar, ya, ada yang nggak benar, ada yang kurang, ya. Meskipun pasalnya itu sampai 400-an, ya, itu memang rada gendeng yang, ya. Memang gendeng, ya. Jadi itulah karya Jokowi, ya. Itulah karya Megawati, ya. Jadi ya harus bertanggung jawab, ya. Belum lagi kita bicara ijazah, ya. Ijazah palsu, ya. Orang pada tahu lah, ya. Jadi kalau kemudian muncul gerakan gantung Jokowi lalu jatuhkan Bowo Gibran, lalu sekarang muncul pikiran yang bertanggung jawab adalah Megawati, saya kira benar, ya. Saya kira benar, dan ini harus menggelembung, harus snowballing, ya. Harus jadi suatu gerakan yang akhirnya benar-benar bisa menjatuhkan Jokowi dan Prabowo sekalian. Kalau saya selalu mengatakan Wowo, Wiwi, Gibran, karena pada hakikatnya Wowo itu adalah muridnya Wiwi, ya, dan ada perjanjian di situ di mana Wowo akan melindungi mati-matian, ya, kepada keluarga Wiwi. Ya, kalau soal undang-undang dasar palsu tadi, ya memang dimulainya sejak SBY, ya. Dan SBY itu ada, ya berkali-kali saya sudah mengatakan, ya, kerusakan itu sudah terjadi, khususnya minyak, ya. Di zaman Belanda lalu dipegang sama Ibnu Sutowo, itu minyak itu melimpah, ya. Memang dinasionalisasi, ya, antara lain Stenvek, ya. Lalu ada satu lagi masih mengalir itu, malah menjadi primadona ekspor di zamannya Pak Harto ketika ketika BBM naik dari harga $3 per barrel menjadi $10 per barrel. Nah, itu kok kemudian di tangannya SBY hilang, ternyata, ya, dijual kepada pihak asing, ya, sumur-sumur kita itu dengan alasan, ya, saya kira untuk melindungi kepentingan Amerika, ya. Jadi bahkan temuan-temuan baru di Cirebon, di Bojonegoro, kemudian dugaan saya Aceh ini juga penuh dengan minyak itu. Nah, itu habis tuh, dijuali sama SBY itu. Nah, itu juga akibat dari, lalu, ya, di zaman SBY itu soal HGU, ya. HGU-nya itu 99 tahun. Ya, dari hutan-hutan kita itu dipotongin, ya, jadi tanaman industri itu 99 tahun. Baik kepada asing maupun kepada partnernya di Indonesia. Nah, lalu dilanjutkan sama Jokowi menjadi 180 tahun, 190 tahun, ya. Termasuk IKN itu, ya. IKN itu dari membabat hutan itu 190 tahun. Belum lagi bangunan-bangunan lain di sekelilingnya, ya, untuk anggota DPR, untuk kabinet, untuk hakim-hakim, ya. Jadi memang kemudian pertanggungjawaban dari Megawati itu harus dibongkar,
Ya. habis ya, karena dia yang membuat rusaknya republik itu dia, karena undang-undang dasar palsu itu ya. Jadi ya bagi saya ini sebuah keberuntungan ya, karena masyarakat lama-lama tahu siapa yang harusnya bertanggung jawab terhadap apa tuh namanya, kerusakan republik ini ya, termasuk ya upaya menggulingkan Prabowo, Gibran. Ada satu hal yang terlupa oleh banyak orang ya. Kita pernah membahas soal LGBT ya, bahwa rejim Prabowo ini selain melanggar HAM, gila, tidak waras, juga kaum Sodom. juga menjadi kaum sodomi, menjadi kaum Sodom, ya. Jadi yang G itu tidak cuma Teddy, tetapi juga Wowo. Tetapi kalau melihat bahwa Teddy itu bekasnya, ajudannya Wiwi itu dugaan saya juga G, paling enggak biseksual, ya, sama perempuan oke, sama laki oke juga. Nah, dugaan saya ini terjadi selama 5 tahun sejak 2019 sampai 2024 itu terjadi. Nah, melihat Fufu Fafa itu secara telanjang mengatakan tentang perilaku seksual Prabowo. Dari mana si Gibran itu tahu? Pasti dari bapaknya. Jadi saya berpikir ya, sakitnya si Jokowi di mana imunitasnya hilang atau berkurang atau rusak, itu akibat virus HIV. HIV itu ya karena LGBT itu. Dengan adanya virus HIV itu, I-nya itu immunity, V-nya itu virus, H-nya itu apa lupa. Tapi saya kira artinya adalah defisiensi ya, pengurangan, perusakan imunitas. Virus yang mengakibatkan imunitas hilang. Ya. Nah, itu terkena si Bibi, si Jokowi, dan itu saya kira satu keluarga ya. Gibran juga begitu, biseksual, si Jokowi juga biseksual, bahkan Kaisang juga biseksual ya, punya kelainan-kelainan seksual ya. Sehingga kita menjadi yakin bahwa Prabowo juga G ya, dia nggak biseksual ya. Dia pernah menikah sama perempuan ya, tetapi setelah itu dia terkena LGBT, pulang dari Yordan ya. Jadi sudah mulai berkembang keinginan untuk menjatuhkan rejim, apalagi sudah bisa menunjukkan siapa-siapa yang bertanggung jawab. Nah, itu baru tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokoh yang lain kan seperti Panjaitan, Luhut Panjaitan, si Erlangga, ya, dan lain-lain lah, termasuk Purbaya kan juga mendukung rejim gila ini kan. Jadi itu nanti akan pemerintah baru nanti akan melakukan penyelidikan dan upaya penghukuman ya, terhadap mereka-mereka yang ikut merusak, terlibat merusak negara seperti sekarang ini.
Tapi kalau dikaitkan satu lagi, kerusakan itu yang jelas banget itu mereka saling melindungi, diantaranya ketika Joko Widodo tadi disinggung soal keputusan Presiden tahun 2021 tentang pemerintah yang meminta maaf tadi kepada PKI. Seharusnya kan kalau Prabowo sebagai militer itu kan tersinggung, terus juga bahwa Megawati juga seharusnya tersinggung. Tapi ternyata di antara keduanya itu Megawati maupun Prabowo tidak ada yang tersinggung. Juga kalau kita tarik juga TNI dan umat Islam pun tidak merasa tersinggung. Buktinya sampai sekarang keputusan Presiden itu tahun 2021 yang meminta maaf kepada PKI itu tidak kunjung dicabut. Itu hanya yang tersinggung itu hanya yang sudah purnawirawan. Ya, yang sudah purnawirawan itu tersinggung. Karena TNI seakan-akan yang melakukan pelanggaran HAM, ya, dan yang menjadi korban itu adalah orang-orang PKI itu. Nah, jadi yang sekarang ini TNI, Polri, ya, Bowo, Megawati, MPR itu tidak pernah merasa tersinggung. Mereka sudah dapat jatah jabatan dan duit yang melimpah, udah nggak ada itu pikiran tersinggung itu baru nanti kalau ada pemerintah baru. Kalau enggak ya begini aja. Bahkan ahli-ahli hukum kita juga diam loh. Mahkamah Agung juga diam loh. Ya, memang ya yang harus dihindarkan itu adalah kalau bapaknya itu PKI, ya dosa bapaknya itu tidak menurun kepada anak cucunya. Nah, ini yang harus diperjelas, ya, sebagai sebuah bangsa yang besar. Ya, ini masalah itu harus diselesaikan, ya. Jangan dibikin menggantung sehingga selalu muncul adanya apa itu namanya konflik di antara masyarakat kita itu.